saya dilaporkan buzzer istana ya, tentang video yang beredar. Jadi saya dituduh makar. Kalau makar itu berat ya. Berarti saya minim kan bawa senjata itu kan. Padahal saya tidak bawa apa-apa. Ya kan? Jadi tuduhannya makar. Akhirnya saya berangkat. Makanya saya izin tidak masuk di Kamis kemarin itu. Kamis yang lalu. Saya tidak hadir. Jadi langsung saya datangi di Polres Jember, itu tahun 2020. Jadi ketika saya ceramah di Masjid Muttaqin Jember, nah itu dilaporkan oleh Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di Jawa Timur ini satu-satunya majelis ulama, pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang mengeluarkan fatwa bahwa Syiah bukan Islam, itu majelis ulama Jawa Timur. Baru didukung majelis ulama Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi, dan seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Nah, ini. Jadi pertama kali yang memunculkan fatwa Syiah bukan Islam itu adalah Jawa Timur. Jadi di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdus Somad Bukhari. Itu. Karena apa? Bahkan sampai Gubernur Jawa Timur, siapa itu sebelum Bu Khofifah itu? Pak Soekarwo itu mengeluarkan pergub peraturan gubernur membatasi pergerakan Syiah di Jawa Timur ini. Jadi karena apa? Pergerakan Syiah di Jawa Timur ini dari sisi kuantitas, dari jumlah pengikut Syiah di Jawa Timur ini terbesar se-Asia Tenggara. Terbesar. Pengikut Syiah di Jawa Timur itu terbesar jumlahnya se-Asia Tenggara. Terutama di Bangil, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, Jember. Bahkan di Jember itu dia sudah mengamalkan akidahnya. Apa? Membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Jadi membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Saya kaget. Pembunuhan itu dilakukan di depan Kapolres. Luar biasa ini. Waktu dilerai sama Kapolres itu disabet. Jadi pembunuhan terhadap pengurus ranting NU Puger. Jadi saya tahunya informasi itu hari Kamis yang lalu, saya kan izin itu tidak masuk karena saya dilaporkan buzzer istana ya, tentang video yang beredar. Jadi saya dituduh makar. Kalau makar itu berat ya. Berarti saya minim kan bawa senjata itu kan. Padahal saya tidak bawa apa-apa. Ya. Jadi tuduhannya makar. Akhirnya saya berangkat. Makanya saya izin tidak masuk di Kamis kemarin itu. Kamis yang lalu. Saya tidak hadir. Jadi langsung saya datangi di Polres Jember, itu tahun 2020. Jadi ketika saya ceramah di Masjid Muttaqin Jember, nah itu dilaporkan oleh
buzzer istana dengan tuduhan makar. Akhirnya saya minta kepada penyidik untuk memutar kembali video itu. Akhirnya saya dengarkan. Dengan teliti sekali saya dengarkan. Langsung saya jawab pertanyaan penyidik bahwa apa yang saya sampaikan itu saya tidak mengurangi sedikit pun. Tidak mengurangi dan menambah. Dan itu hasil konvensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat di kantor MUI Pusat yang dibacakan oleh Kiai Haji Muhyiddin dan Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Jadi itu konsumsi publik. Ya kan? Jadi akhirnya nggak lama selesai sudah sampai zuhur. Malah undangannya itu dikembalikan lagi. Undangan dari Polres Jember itu ditarik lagi. Jadi seakan-akan sudah tidak ada apa-apa. Jadi kecelik. Artinya kecelik, ketipu. Jadi nuduh saya makar, tapi video yang saya ucap, yang ada itu hasil konferensi, hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Dan diikuti oleh ulama-ulama seluruh Indonesia. Jadi itu bukan kalau dikatakan makar itu hulu berlebihan. Tujuannya ulama itu apa? Untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara ini. Jadi salah paham. Tapi coba kalau sudah kelihatan ketipu gitu itu, saya termikir kira-kira gitu ya, buzzer istana itu bisa digugat enggak kira-kira? Saya berpikir nonsen, enggak akan mungkin, pasti kebal hukum. Ya, pasti kebal hukum. Mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Nah, itu. Sehingga akhirnya sudah selesai sudah. Ya. Saya masih dalam kondisi sakit. Sudah saya datangi ke Polres Jember. Nah, penyidiknya tanya, nah kira-kira Ustadz sebelum ini pernah enggak disidik? Udah pernah. Dari mana Ustadz? Mabes Polri. Berapa? 6 penyidik. Saya dilaporkan Eva Sundari, Ketua DPP PDIP, Juhairi Misrawi yang jadi Dubes Saudi itu, dan DPW PDIP Surabaya. Tuduhannya apa? Berlapis-lapis itu. Jadi saya baca itu di tuduhannya itu berapa tahun penjara gitu ya. Jadi berlapis-lapis itu anunya. Berapa pasal gitu dituduhkan ke saya. Ya ketika penyidikan 6 dari Mabes Polri, terus akhirnya ujung-ujungnya saya ditanya, ini Ustadz memotong-motong video sendiri apa enggak? Enggak, saya tidak pernah memotong video. Saya tidak pernah upload video, baik ke YouTube atau yang lain. Selesai sudah, tidak berlanjut. Karena ternyata saya bebas dari delik hukum. Karena yang terkena itu yang memotong-motong video itu. Itu ceramah saya di Pari Kediri, itu 2 jam. 1 jam session pertama, yaitu materi persiapan Ramadan. Kemudian materi yang kedua, masalah persiapan ini, ya masalah politik gitu ya. Untuk pembinaan internal. Nah, itu jamaahnya penuh, Pak. 2 lantai itu, dua lantai itu penuh full. Ya. Itu mungkin sekitar 1000-an yang datang itu. Ya. Jadi akhirnya ternyata yang ditangkap itu pemuda dari Jogja, dari Medan, kuliah di Jogja. Jadi dia yang motong video saya dari 2 jam itu tinggal sekian menit, isinya PDIP dok, dipotong-potong itu. Habis itu diupload. Nah, jadi akhirnya tidak
istilahnya kecilik lagi.